Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi pembelajaran fisika dasar, yaitu pada materi fluida, ya, atau bisa juga kita gunakan yaitu mekanika fluida. Nah, yaitu suatu fluida yang kita dekati dari segi mekaniknya. Nah, fluida yang akan kita bahas di sini itu ada dua. Pertama ada fluida statis. Yang kedua ada fluida dinamis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus dulu kepada fluida statis. Nah, fluida ini adalah konsep yang akan digunakan pada sistem yang lebih kompleks lagi. Contoh fluida ini misalkan air, itu fluida. Ya, kemudian ada lagi udara, angin. Jadi ketika sebuah pesawat itu terbang, itu memanfaatkan dari fluida ini sendiri. Bagaimana ada gaya angkat dari angin terhadap pesawat sehingga pesawat bisa terbang. Nah, pendekatannya ini dari fluida itu bisa juga kita samakan dengan listrik. Ya, ini sama juga. Ada listrik statis, ada listrik dinamis. Nah, statis itu artinya sama-sama diam, ya. Statis itu artinya sama-sama diam. Jadi kalau fluida artinya fluidanya diam. Kalau listrik berarti apa? Elektron yang mengalir itu diam. Artinya elektronnya itu diam, ya, tidak mengalir. Nah, kemudian fluida dinamis itu si fluidanya ini bergerak. Sedangkan listrik dinamis elektronnya yang bergerak, ya. Elektronnya yang bergerak. Kalau listrik statis kita kenal namanya ada gaya Coulomb di sini, ini listrik statis. Kalau dinamis nanti lahirlah ada potensial, adanya arus dan sebagainya. Begitu juga dengan fluida. Ketika statis kita akan bahas konsep fluida diam, sedangkan dinamis ketika fluidanya bergerak, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu pada konsep statis fluida statis. Nah, untuk memudahkan, kita akan coba lihat konsep dari cairan dulu. Cairan, yaitu misalkan air. Nah, ini kita akan fokus kepada cairan dulu. Nah, sekarang kita perhatikan bahwasanya fluida statis. Pada fluida statis kita akan bicara pertama kali yaitu tekanan. Tekanan udara atau tekanan yang ada di dalam zat cair dan sebagainya. Di mana hubungannya adalah tekanan itu sama dengan gaya yang diberikan per satuan luas. Nah, itu disebut dengan tekanan. Ini saya kotakin. Nah, yaitu tekanan gaya yang dirasakan pada setiap satuan luas. Seperti itu. Nah, tekanan itu satuannya macam-macam, ya, bermacam-macam. Bisa juga bar, itu satuan tekanan juga. Satu bar misalkan itu 10⁻⁶ Pascal, atau 1 atm atmosfer sama dengan 76 cm Hg, atau bisa juga 1,01 kali 10⁻⁵ Pascal, seperti itu. Nah, supaya kalian jangan bingung, nah, gaya kita udah belajar gaya kuadrat. Ini buat mengingat saja ya, gaya kuadrat sama dengan mama papa. Nah, artinya apa? Ketika F saja berarti M dikali A. Nah, ini pada mekanika biasa gerak, ya.
Kemudian F sama dengan P dikali dengan A. Nah, ini pada konsep fluida nanti akan kita gunakan. Di mana tekanan sama dengan F dibagi dengan A. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis ini bisa juga kita definisikan tekanan yang ada pada dasar sebuah bejana. Nah, misalkan ini ada bejana nih. Ini ada bejana. Ini diisi dengan air. Di massa jenis air itu 1000 ya kilogram per meter pangkat 3. Nah, di mana massa jenis itu rumusnya massa dibagi dengan volume gitu ya. Untuk memudahkan, rho itu atau massa jenis itu sama dengan formulasi dari Love. Nah, ini saya bagi nih set. Nah, maka dia akan menjadi seperti M per V, massa dibagi dengan volume. Maka satuannya massa itu kilogram, volume itu meter pangkat 3. Maka satunya menjadi seperti ini. Atau boleh juga 1 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, jadi ini ada bejana. Bejana ini diisi air. Nah, kita akan lihat nih tekanan hidrostatisnya setiap titiknya. Misalkan ini ada A, ada B, ada C, ada D. A, B, C, D. Jadi ketika dia semakin dalam ke bawah, maka tekanan hidrostatisnya semakin tinggi. Ya, tekanan hidrostatis di A itu sama dengan apa? Rho G H. Yaitu massa jenis si cairannya atau fluidanya. Kalau di sini berarti massa jenis airnya. Kemudian gravitasi, kemudian H itu kedalaman si titik A. Ini kedalaman itu kita hitungnya dari atas ya. Tuh. HA. Kalau kedalaman B berarti dari atas juga, HB. Begitu juga dengan C dan D. Nah, begitu seterusnya. Tekanan di B bagaimana? Rho G H B. Nah, kalau kita lihat gambar ini berarti otomatis tekanan yang paling besar itu berada di titik yang paling bawah, C dan D, di mana tekanan si C itu sama dengan tekanan si D. Dan mereka berdua ini tekanannya lebih besar daripada B. Dan tekanan si B ya, tekanan si B itu lebih besar daripada tekanan si A yang dirasakan oleh A. Jadi semakin dalam ke bawah, maka dia semakin besar tekanannya. Nah, seperti itu ya. Semakin ke bawah, maka dia akan semakin besar tekanannya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Sekarang kita sudah selesaikan tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, kita akan melihat ini. Bahwasanya salah satu bentuk dari aplikasi dari tekanan ini adalah contohnya adalah tekanan atau hukum dulu, kita bahas hukum. Hukum dari tekanan ini, hukumnya atau sesuatu yang perlu kalian ketahui, yaitu pada kedalaman yang sama maka tekanannya pasti sama. Tekanannya sama ya. Pada kedalaman yang sama, perhatikan tekanannya sama. Nah, contohnya kita lihat pada tabung atau pipa U. Contoh nih. Pada pipa U misalkan. Nah, yang sebelah kiri itu kita isi dengan cairan. Kita isi dengan
cairan. Di sebelah kanan kita isi juga dengan cairan yang lain, cairan yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, maka dia cuma sampai di sini misalkan. Nah, sekarang hati-hati. Pada titik yang sama dia memiliki tekanan yang sama. Berarti di sini titik ini akan memiliki tekanan yang sama dengan di sini. Gitu ya. Kalau misalkan yang di kiri ini cairannya rho 1, fluidanya rho 1, sedangkan yang kedua itu rho 2. Nah, otomatis pada titik yang sama P1 dan P2 itu sama. Apa-apa itu cairannya. Pada kedalaman yang sama, tekanannya pasti sama. Dan ini misalkan H1 kedalamannya, sedangkan yang sebelah kanan H2. Makanya P1 sama dengan P2. Rho GH1 sama dengan rho GH2. Nah, sekarang permasalahannya adalah rho-nya yang mana? Untuk kondisi 1, kedalamannya berdasarkan H1, otomatis cairan yang pertama. Makanya rho 1. Sedangkan untuk kondisi yang kedua atau tekanan yang kedua, kita menggunakan kedalaman dari fluida yang kedua, berarti rho 2. Maka G-nya bisa habis. Ya, rho 1 H1 sama dengan rho 2 dan H2, seperti itu ya. Nah, ini juga berlaku pada konsep hukum Pascal. Hukum Pascal. Aplikasi contohnya pada dongkrak hidrolik ya. Misalkan di sini ada suatu mesin hidrolik. Misalkan taruhlah dia akan mengangkat sebuah batu besar ya. Batu besar ini punya berat, maka beratnya arahnya ke bawah gitu ya. W atau F1 ya. W itu berat, F itu gaya. Gaya berat itu termasuk gaya. Maka saya misalkan dengan F saja, F1. Sedangkan luas permukaannya sama dengan A1. Nah, di sini diberi gaya F2. Nah, F2 itu ketika ini ditekan, nah isinya ini cairan ya atau fluida. Ketika F2 ditekan, maka si fluida ini akan ketekan dan dia akan menekan batu itu, mengangkat batu. Nah, di sini luasnya A2. Nah, dengan memberikan F2 yang kecil, maka kita akan bisa mengangkat batu yang besar. Nah, ini hukum Pascal. Konsepnya tetap sama, yaitu pada kedalaman yang sama, tekanannya sama. Atau pada posisi yang sama, tekanannya sama. Nah, perhatikan. Nah, P2 di sini P1 besarnya sama. Oke. Sekarang kita tahu F itu sama dengan apa? P dikali dengan A. P itu sama dengan F dibagi dengan A. Otomatis berarti apa? Berarti P1 sama dengan P2, artinya apa? F1 dibagi dengan A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Gitu ya. Nah, inilah hukum Pascalnya. Nah, begitu saja. Dia main-mainnya begitu saja. Jadi tidak susah ya. Tidak susah. Kemudian lagi kita akan lihat hukum Archimedes. Ya. Hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini terdiri dari 3 jenis, yaitu terapung, kemudian melayang, dan terakhir tenggelam. Terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, sekarang kita lihat terapung dulu.
Nah, misalkan ini ada sebuah bejana diisi oleh cairan. Kita masukkan sebuah balok. Ternyata balok itu dia terapung seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat kondisi ini? Sekarang si air atau si fluida ini memiliki pastinya gaya angkat. Ya. Gaya itu tadi apa? P dikali dengan A. Tekanan itu rho GH dikali dengan A. A itu apa? A itu luas dari permukaan si balok ini yang masuk dalam air. Gitu ya. Atau jumlah dari volume si balok ini yang masuk dalam air. Kalau balok seperti ini, berarti luasnya apa? Yaitu pasti luas permukaan alasnya gitu ya. Nah, sekarang H kali A itu sama dengan rho G luas alas kali tinggi, rho GV. Maka gaya angkat air itu rho GV. Sekarang pertanyaannya adalah si H itu H yang mana? Nah, otomatis bukan H semuanya, tetapi si H yang masuk ke dalam air saja. H1 misalkan. Maka ini cuma H1. Ya. Artinya berapa banyak H yang masuk dalam air? Nah, itu yang kita hitung. Ya. Makanya H1 itu sama dengan jumlah atau panjang yang masuk ke dalam fluida atau air kalau kondisi di sini. Otomatis volumenya juga volume 1 apa? Volume benda dalam air. Sekarang kita lihat kenapa dia bisa terapung. Nah, si balok ini pastinya memiliki gaya berat. Nah, ketika si balok terapung, si balok ini pasti akan diam di atas. Otomatis gaya beratnya itu sama dengan gaya angkat dari air terhadap balok. Gitu ya. Gaya beratnya ini apa? M kali dengan G. FA-nya apa? FA-nya rho G V1. V1 tadi apa? Volume benda yang masuk ke dalam air. Nah, massa di sini massa balok. Artinya rho balok kali volume balok kali gravitasi rho kali G kali V1. G-nya dicoret, otomatis apa? Rho benda kali volume benda sama dengan rho V1. Rho-nya apa nih? Rho-nya ini rho fluida. Saya bikin satu saja. Atau biar kalian tidak bingung, saya bikin rho F. V F. Maka rho F itu apa? Massa jenis fluida. Nah, VF itu sama dengan V1 ya. VF-nya sama dengan V1. Itu jumlah atau besar dari si benda itu yang tercelup. Sedangkan VB itu volume semua. Ya, volume semua dari si balok ini. Gitu. Misalkan saya akan coba contoh soal. Nah, sebuah benda misalkan terapung di sebuah air. Ya. 1/4 bagiannya di atas permukaan air. Rho air tadi berapa? 1000 kg per meter pangkat 3. Pertanyaannya sekarang, berapa massa jenis? Berapa rho benda? Nah, sama konsep tadi. Yaitu rho benda kali volume benda sama dengan rho fluida kali volume benda dalam fluida. Rho bendanya ditanya, volume benda berapa? Volume benda ya 4/4 ya. 4/4 atau 1 saja 4/4. Rho fluida 1000. Volume benda yang masuk dalam air berapa?
Kalau di atasnya 1/4, otomatis yang di dalamnya adalah 3/4. Jadi 3/4 gitu ya. Atau kalau ini 4/4 VB, nah volume total, ini 3/4 dari volume total. Ini coret habis ya. 4-nya juga dicoret. Nah, rho benda berapa? Rho benda sama dengan 3000 dibagi dengan 4. Nah, 3000 dibagi dengan 4 berapa? 7 ya. 50 ya, 750. Satuannya apa? Kilogram per meter pangkat 3, seperti itu. Nah, ini contoh sederhananya. Kemudian yang kedua yaitu melayang. Melayang itu si balok itu terletak di tengah-tengah. Nah, konsepnya sama. Maksudnya kalau ketika si balok ini di tengah-tengah, otomatis dia juga diam. Si air memiliki gaya angkat. Si balok memiliki gaya berat. Karena dia diam, otomatis W-nya sama dengan gaya angkat dari air. M kali G sama dengan rho G V benda dalam air. Rho-nya rho fluida ya. M-nya tadi rho benda kali volume benda kali gravitasi sama dengan rho fluida G volume benda dalam cairan. G-nya habis. Nah, sekarang perhatikan. Volume benda totalnya VB ya. VB. Nah, berapa volume benda dalam cairan? Itu VB juga karena semuanya masuk dalam cairan. Otomatis apa? Otomatis si VB itu sama dengan VF, maka bisa dicoret. Nah, syaratnya makanya rho benda sama dengan rho fluida. Nah, ketika sama dia akan terapung. Gitu ya. Sedangkan untuk ketika sama dia akan melayang. Untuk yang terapung itu rho bendanya lebih kecil daripada rho fluida. Nah, makanya dia akan melayang seperti itu. Nah, kita lanjut yang terakhir, yang ketiga. Nah, ini tenggelam. Ketika ada benda dimasukkan ke dalam wadah atau bejana, si bendanya itu tenggelam. Misalkan besi, maka dia akan tenggelam. Si fluida memiliki gaya angkat otomatis. Si benda memiliki berat. Gitu ya. Tetapi rho benda, kuncinya di sini rho benda lebih besar daripada rho fluida. Nah, ini rho fluida, di sini rho benda. Karena lebih besar, makanya dia tenggelam. Nah, hati-hati dalam kondisi ini. Ketika si benda ini ditimbang di luar, misalkan beratnya 40 Newton ya, dan kita masukkan si benda ini ke dalam air, nah otomatis di dalam air ketika dia tenggelam beratnya pasti berkurang. Sama seperti kita masuk dalam air, ketika dalam air kita lebih ringan. Hal itu disebabkan oleh gaya angkat dari air. Nah, otomatis ketika beratnya ini 40 Newton masuk ke dalam air, maka di dalam air dia memiliki berat baru. Berat baru itu disebut dengan berat semu. Berat semu itu berat yang telah dipengaruhi oleh gaya angkat air. Nah, kalau misalkan dulu nih, ketika FA-nya 10 Newton, berat di luarnya 40 Newton, masuk ke dalam air ngangkat ke atas 10 Newton. Otomatis beratnya di dalam air adalah 40 dikurang 10, menjadi 30 Newton. Maka seolah-olah beratnya menjadi 30 Newton, seperti itu. Nah, maka hubungannya adalah berat semu itu sama dengan berat dia di udara, di luar maksudnya, dikurang dengan gaya angkat air. Atau sama dengan apa? Beratnya di udara itu M kali G dikurang rho GV. Rho-nya rho fluida ya.
V-nya apa? Volume benda yang masuk ke dalam air itu volume total, karena semua benda masuk dalam air. Ya, seperti itu. Nah, itulah konsep-konsep dari hukum Archimedes. Ya, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita sudah bahas beberapa konsep hukum Archimedes, tekanan ya. Nah, pertama tekanan, yang kedua tekanan hidrostatis, kemudian hukum tekanan sini, yang keempat hukum Archimedes, dan yang kelima kita bahas yaitu tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan dari fluida itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat tegangan permukaan itu dilambangkan dengan gamma sama dengan F per L. F itu apa? F itu gaya permukaan. Sedangkan L itu adalah panjang permukaan. Sedangkan gamma tegangan permukaan. Nah, kita bisa lihat tuh, misalkan apa? Misalkan gini, ada suatu binatang. Ada binatang yang berjalan di atas air, binatang kecil itu yang bisa berjalan di atas air. Nah, itu dia memanfaatkan dari tegangan permukaan dari air. Nah, contoh berikutnya adalah ketika ada satu tetes air, kalian bekas minum di aqua, nggak boleh nyebutkan merek ya, di air mineral, tinggal sedikit kalian teteskan. Nah, tetesannya itu berbentuk bulat. Artinya apa? Dia itu adanya tegangan permukaan antara dia sendiri, sehingga dia akan membentuk saling tarik menarik gitu ya, sehingganya dia bisa membentuk bulat. Kemudian lagi seperti binatang tadi, itu nyamuk misalkan atau apa yang berdiri di atas air gitu ya. Nah, itu termasuk konsep dari tegangan permukaan. Nah, kemudian yang keenam adalah kapilaritas. Nah, kapilaritas itu yang menghubungkan atau yang berhubungan dengan pipa kapiler ya, pipa kapiler seperti itu. Nah, kita lihat untuk kapilaritas itu sendiri adalah gejala naik turunnya permukaan dari zat cair itu sendiri. Jadi misalkan kalau kalian ada minuman di gelas, kalian masukkan sedotan. Nah, perhatikan permukaan air dalam sedotan itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada permukaan air yang ada di luar sedotan. Coba nanti dites. Nah, itu termasuk konsep dari pipa kapiler ya, pipa kapiler. Makanya di sini perhatikan, di sini sedikit menggunakan trigonometri, tapi saya tuliskan hasil akhirnya saja biar tidak terlalu ribet. Nah, ini saya bentuk seperti ini. Ini adalah sebuah bejana ya. Sebuah bejana diisi air ya. Tiba-tiba di tengahnya saya masukkan sedotan. Nah, seperti itu. Ini permukaan di luar air. Di luar pipa maksudnya. Permukaan di luar pipa. Nah, nanti akan terjadi lengkungan di sini. Airnya naik atau turun. Misalkan air naik bentuk cekung gitu ya. Nah, kalau air biasanya dia naik.
gitu. Nah, di sini terdapat sudut. Nah, perhatikan ini ciumannya. Nah, di sini ada sudut theta. Nah, di sini ada ketinggian Y. Ya, di sini ada ketinggian Y. Atau kondisi yang kedua, raksa. Nah, raksa itu cenderung cembung. Saya masukkan pipa atau kapiler, pipa kapiler. Dia ini permukaan raksanya dan dia mencembung di sini. Berarti dia tuh turun gitu ya. Nah, turun otomatis ketika dia mencembung. Nah, ini sudut tetanya. Ya, sudut tetanya, dan berapa penurunannya itu disebut dengan Y-nya. Nah, makanya untuk formulasi ini Y sama dengan 2 gamma, apa tadi, gamma dengan permukaan cos theta ya, cos theta per rho G R. Iya, Y itu apa? Y itu adalah perbedaan ketinggian ya, atau tinggi air naik atau tinggi air turun. Nah, perbedaan ketinggian antara permukaan yang pertama dan yang kedua, permukaan yang di luar pipa kapiler dengan yang di dalamnya gitu ya. Nah, atau yang berada di sini dengan yang di sini, berapa ketinggiannya. Nah, itu ketinggiannya. Bentar, ini saya ubah dulu. Nah, ini sampai ke sini. Berapa perbedaan antara ketinggian dua buah permukaan dari zat cair itu. Nah, formulasinya seperti ini. Nah, kira-kira selesai materi untuk fluida statis gitu ya, fluida statis. Nah, kan harus hati-hati di sini karena untuk fluida ini banyak sekali soal yang bisa kita selesaikan. Misalkan ada fluida berhubungan nanti dengan gas, bisa misalkan gini, ada fluida gitu ya, di sini besi misalkan, ini pegas digantungkan dalam air gitu ya. Nah, beratnya gimana? Beratnya otomatis W benda ya, W benda. Maka di sini dia akan mendapatkan gaya angkat dari fluida itu dan juga gaya angkat dari si pegas itu. Otomatis berat benda dia diam nih, sama dengan gaya angkat air plus gaya pegas gitu ya. Ini kondisi-kondisi yang dicampur antara beberapa kondisi atau beberapa bab gitu ya. Nah, oke, selesai di sini dulu. Nanti kita lanjut kepada latihan soal.